Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundangkan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda, bisa berkumpul bersama-sama dan kita bisa mendengarkan akan nasihat firman Tuhan dan kita boleh mengerti rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk ke pasalnya yang 135, halaman 373, judulnya Berdansa. Orang Kristen yang sejati tidak akan ingin masuk ke dalam tempat kepelisiran manapun ataupun turut dalam permainan apapun yang tidak bisa tempat dia minta berkat Tuhan. Ia tidak akan dapat diketemukan di bioskop, pada kamar bola biliar atau di tempat mabuk-mabuk. Dia tidak akan bersatu dengan orang-orang pemain dansa ataupun memanjakan diri dalam sesuatu kepelisiran lain yang akan membuangkan Kristus di dalam pikiran. Ya, jadi orang Kristen yang sejati tidak akan berada di tempat-tempat yang demikian. Kepada semua orang yang selalu memohon supaya mendapat perubahan, kami menjawab, kami tidak dapat memanjakan diri di dalamnya atas nama Yesus orang Nazaret. Berkat Tuhan tidak akan dapat diundang pada jam-jam yang dihabiskan dalam bioskop atau dalam tempat dansa. Tiada seorang Kristen yang ingin mati dalam tempat serupa itu. Tiada orang yang mau kedapatan di sana apabila Kristus datang kelak. Ya, kalau kita kelak datang pada waktu yang terakhir dan berdiri muka dengan catatan hidup kita, apakah kita akan merasa menyesal sudah mengunjungi begitu sedikit pesta-pesta kepelisiran? Apakah bukan kita malahan merasa menyesal karena begitu banyak waktu yang indah sudah diboroskan untuk kesenangan diri sendiri? Begitu banyak kesempatan disia-siakan. Kesempatan mana kalau digunakan dengan benar akan mendatangkan harta benda yang bakal baik bagi kita. Sudah menjadi adat kebiasaan bagi pengikut-pengikut agama untuk memaafkan sesuatu kemanjaan yang merusakkan. Hati sudah terikat betul kepadanya. Melalui pergaulan dengan dosa, mereka itu dibutakan dengan kehebatan dosa itu. Banyak yang mengaku dirinya anak-anak Tuhan membanggakan diri atas dosa-dosa yang dicelakan. Firman-Nya dengan jalan menghubungkan sesuatu maksud kebajikan sidang dengan pesta-pesta mabuk yang tidak senonoh dengan ibadat. Dengan demikian mereka meminjam pakaian angkatan surga dan menggunakannya untuk berbakti kepada iblis. Jiwa-jiwa tertipu, disesatkan dan hilang terhadap kebajikan dan ketulusan karena pemborosan yang sudah menjadi adat kebiasaan ini. Ya, jadi ini mengenai tempat-tempat yang Tuhan tidak inginkan. Kita sebagai seorang Kristen berada di tempat itu karena tempat itu sangat berbahaya. Ya, karena kejahatan yang sangat luar biasa. Ya, berada di tempat-tempat dansa, berada di tempat-tempat biliar dan penuh dengan orang-orang yang mabuk, orang-orang yang hanya ingin memuaskan diri sendiri. Dalam banyak keluarga yang beribadah, berdansa dan main kartu dijadikan perintang-perintang waktu di rumah. Ada yang menganjurkan bahwa hal ini adalah permainan-permainan rumah yang tenang. Jadi permainan-permainan ya yang tidak sesuai janganlah kita bawa masuk ke dalam rumah tangga kita. Itu hanya membuat emosi, itu hanya membuat diri kita senang sesaat. Ya, tapi biarlah pada saat kita berkumpul sekeluarga, ya, kita boleh menceritakan kasih Tuhan, ya, bagi masing-masing kita. Kita boleh menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang hari kepada kita. Akan tetapi kegemaran dan kesenangan yang membangunkan keinginan hati ini dipertumbuhkan dengan demikian, dan apa yang dianggap tidak berbahaya dalam rumah tangga tidak lama pula akan dianggap tidak berbahaya di luar rumah. Ya, masih harus dipastikan lagi apakah ada kebaikan yang diperoleh dari permainan-permainan serupa itu. Tidak diberikannya kekuatan kepada tubuh ataupun istirahat pada pikiran. Tidak ditanamkannya dalam jiwa satu perasaan yang bijaksana ataupun suci. Sebaliknya, dirusakannya segala kesukaan buat pikiran-pikiran yang dalam dan juga buat upacara-upacara keagamaan. Memang betul bahwa ada satu perbedaan yang besar di antara pesta-pesta pilihan yang lebih tinggi derajatnya dan dengan pertemuan-pertemuan yang campur aduk dan hina derajatnya dalam rumah-rumah dansa umum.
Meskipun begitu, segala sesuatu yang serupa itu adalah langkah yang menuju kepada pemborosan. Ya, jadi jangan sampai kita membuat suatu pesta-pesta yang mewah, pesta-pesta hanya yang membuat pemborosan, ya, yang hanya ingin mempertunjukkan kepada orang lain bahwa saya sanggup, bahwa saya bisa, ya. Tapi biarlah acara-acara yang kita adakan, baiklah itu dengan sederhana, ya, dengan penuh hikmat, undang Yesus hadir di dalam tempat kita, yaitu sangat lebih berharga, itu sangat lebih mulia, ya. Permainan dansa sebagaimana dilakukan orang pada zaman sekarang ini adalah satu sekolah kejahatan, ya. Satu kutuk yang amat hebat kepada masyarakat. Kalau semua orang dalam kota-kota besar yang setiap tahun dirusakkan dengan cara yang demikian ini dapat dikumpulkan bersama, betapa sejarah yang hebat tentang kehidupan yang sudah dirusakkan dapat diperlihatkan. Betapa banyak orang yang sekarang bersedia memajukan maaf buat kelakuan ini akan dipenuhi dengan perasaan kesal hati dan keheranan akan akibatnya. Bagaimanakah ibu bapa yang mengaku dirinya Kristen membiarkan anak-anaknya ditempatkan pada jalan pencobaan? Dengan jalan berkunjung bersama-sama dengan mereka itu, pesta-pesta yang demikian itu. Bagaimanakah orang muda, lelaki dan perempuan menjual jiwanya demi kesenangan hati yang menggilakan hati ini. Jadi harus berhati-hati, para orang tua harus menjaga anak-anaknya, ya, sehingga anak-anak kita boleh terlindungi, ya, boleh kita memberikan pagar atau batasan-batasan kepada anak-anak kita, khususnya bagi para orang-orang muda. Ya, biarlah kita selalu taat kepada orang tua kita, ya, sama seperti kita taat kepada Tuhan, karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di atas dunia ini, ya. Dan bila kita tidak mau mendengarkan nasihat, ya, hati-hati, kita akan mempertanggungjawabkannya, ya, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Gambar akan kepelisiran adalah satu daripada perkara-perkara yang paling berbahaya, karena ialah yang paling cerdik di antara begitu banyak pencobaan yang menghadapi anak-anak dan orang-orang muda dalam kota-kota besar. Hari-hari besar banyak sekali permainan dan pacuan kuda menarik perhatian beribu-ribu orang, dan arus kegembiraan dan kesukaan menarik mereka itu jauh dari kewajiban kehidupan yang sopan santun. Uang yang seharusnya disimpan untuk yang lebih baik gunanya dalam banyak hal, penghasilan sedikit dari orang-orang miskin sudah diboroskan untuk hasil-hasil yang menyukakan. Ya, jadi berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baiklah kita pergunakan itu dengan baik. Kita tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau sudah titipkan kepada saya. Apa yang harus saya perbuat untuk berkat ini? Tolong tunjukkan kepada saya. Maka Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kita. Biarlah kita boleh melihat samping kiri kita, kanan kita, depan dan belakang. Banyak orang-orang, ya, yang membutuhkan uluran tangan kita, dan mereka itu sangat-sangat membutuhkan, ya, daripada kita menggunakan itu, menghambur-hamburkannya untuk kepentingan diri kita sendiri, ya. Sekali lagi, tanyakanlah itu kepada Tuhan, minta petunjuk, ya. Banyak orang begitu takut menerbitkan kritik yang bermusuhan atau omong-omongan yang menaruh dendam, sehingga mereka tidak berani bertindak menuruti prinsip. Mereka tidak berani menyatakan dirinya dengan semua orang yang mengikut Kristus dengan sungguh. Mereka ingin hendak menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan dunia dan memperoleh keridhaan orang-orang dunia. Kristus menyerahkan dirinya karena kita, supaya ditebusnya kita daripada segala jahat dan disucikannya bagi dirinya satu kaum yang rajin dalam perbuatan yang baik. Kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia, ya, Bapaknya di surga merelakan anaknya untuk turun ke dunia ini, yang menjadi manusia yang sangat hina, yang menerima banyak begitu cercaan, menerima banyak begitu tantangan, ya, dari orang-orang yang mempelajari firman Tuhan. Mereka tidak mau membuka hati mereka tidak mempunyai kerendahan hati, ya, untuk menerima Yesus. Banyak orang yang sudah menyakiti Yesus, tetapi Yesus tahu, ya, bahwa semuanya ini akan terjadi di dalam kehidupannya, dan hanya dengan pertolongan Bapaknya yang di surga dia dapat dikuatkan, ya,
dia mendapatkan kesanggupan untuk menjalani setiap kehidupannya. Begitu pula dengan kita. Ya, baiklah kita minta Tuhan supaya Tuhan dapat menuntun kita bila mana banyak tantangan yang kita hadapi. Tuhanlah yang dapat menyanggupkan kita, karena Tuhan memberikan segala sesuatunya tidak melebihi kemampuan kita. Ya, Tuhan tahu setiap kemampuan masing-masing kita. Ya, oleh sebab itu baiklah kita terus bersandar kepada Tuhan. Ya, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya bagi orang-orang muda. Ya, banyak sekali sekarang permainan-permainan yang dapat merusak pikiran kita. Ya, merusak pikiran orang-orang muda. Baiklah kita mengambil komitmen kita, ya, untuk terus memandang kepada Tuhan, membuka hati kita, sehingga Tuhanlah yang berkarya dalam setiap kehidupan kita. Ya, baiklah ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan biarlah kita terus mempelajari akan kitab suci, mempelajari akan buku-buku roh nubuat, sehingga kita boleh dikuatkan di akhir zaman ini dan kita layak untuk menjadi tentara-tentara Kristus. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.